Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikum Audit akan membahas mengenai modul 8 tentang pendapatan dan beban. Berikut kelompok kami, saya Risya Aulia, kemudian ada Nadira Pando, Regita Fitriana, Meliana Bella Yuliawati, Elsa Rizka Amalia Iswandari, Ersa Amelia Suandari Putri, Sukmawati, Luciana Dewi, Inggit Dwi Puspitasari, Umu Takia, Mayang Sari, dan Syahla Aulia Salsabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakini bahwa yang A, semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau computed and cut off. Yang B, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat atau ownership and accurate. Yang C, ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan atau classification. Yang D, semua hal-hal yang perlu diungkap dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai atau presentation and scope. Yang E, hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan pemeriksaan pendapatan lain-lain perusahaan. Next. Yang ini tugas Anda. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang dua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang terakhir, yang keempat, lengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Next. Di sini terdapat kuesioner pengendalian internal ICQ. Yang pertama, apakah terdapat Departemen SDM berupa apakah semua penerimaan pegawai, perubahan gaji, dan pemberhentian melalui bagian ini? Jawabannya ya. Yang B, apakah dibuat arsip karyawan dengan lengkap? Jawabannya ya. Yang kedua, apabila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat dan jelas prosedur tersebut pada butiran 1.A di atas. Jawabannya tidak relevan. Yang ketiga, mutasi karyawan. Apakah diperlukan otorisasi dari pejabat tertentu atas perekrutan karyawan? Jawabannya ya. Yang kedua, perubahan skala gaji. Jawabannya ya. Yang B, mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji atau upah. Jawabannya ya. Yang keempat, catatan waktu. Catatan waktu dilakukan dengan time clocks. Jawabannya ya. Yang pertama, bila iya, apakah catatan time clocks diawasi? Iya. Yang kedua, bila tidak, apakah catatan waktu cukup terbina dengan baik? Jawabannya tidak relevan. Yang B, catatan waktu dilindungi untuk mencegah perubahan. Hasilnya iya. Yang kelima, apabila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja, apakah terdapat catatan hasil kerja dan diawasi? Jawabannya iya. Yang B, dicocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. Jawabannya iya. Yang keenam, persiapan gaji atau upah. Apakah total jam kerja setiap pegawai disetujui oleh staf tertentu? Jawabannya iya. Yang B, lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang. Jawabannya iya. Selanjutnya. Yang C, pengumpulan data gaji atau upah, perincian masing-masing perhitungan, dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar. Jawabannya ya. Yang D, atas gaji tersebut sudah diperhitungkan PPh 21 yang sesuai dengan peraturan pemerintah atau undang-undang perpajakan. Jawabannya ya. Yang ketujuh, pembayaran gaji atau upah. Apabila dibayar berupa uang tunai, apakah mereka diminta membuat tanda terima? Iya. Yang kedua, tanda tangan kemudian dicocokkan dengan contoh pada arsip pegawai oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar gaji atau upah. Jawabannya iya. Yang ketiga, pembayaran gaji atau upah digilir. Jawabannya tidak. Yang keempat, pembayaran gaji atau upah terpisah dari yang mempersiapkan perhitungannya. Jawabannya iya. Yang B, apabila semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, apakah setiap cek ditandatangani oleh orang yang tidak melakukan persiapan gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Yang B, menyiapkan cek juga tidak relevan. Yang C, membukukan gaji atau upah? Jawabannya juga tidak relevan.
Yang kedua, cek yang batal, dirusak, atau tetap disimpan. Jawabannya tidak relevan. Yang ketiga, buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyiapkan cek. Jawabannya tidak relevan. Yang keempat, rekening bank untuk gaji direkonsiliasi setiap akhir bulan. Jawabannya tidak relevan. Yang kelima, apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyimpan dan membayar gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Apabila iya, apakah total jam kerja setiap pegawai disetujui oleh staf tertentu? Jawabannya tidak relevan. Yang B, lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang. Jawabannya tidak relevan. Yang C, diperhatikan tanda tangan pengambilan uang pada cek yang dikembalikan tersebut. Jawabannya juga tidak relevan. Kemudian yang D, apabila pembayaran dilakukan dengan pemindahan ke rekening bank pegawai, apakah satu, perintah pemindahan tersebut ditandatangani oleh orang terpisah dari A yang mempersiapkan daftar gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Yang B, yang mempersiapkan cek gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Yang C, pembukuan gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Kemudian yang kedua, apakah pegawai diberitahu mengenai pembayaran kepada mereka? Jawabannya tidak relevan. Yang kedelapan, apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kelalaian atas pengurangan yang harus dilakukan atas gaji atau upah? Jawabannya iya. Yang kesembilan, apakah uang gaji atau upah yang belum diambil dalam waktu tertentu, minimal dalam waktu 1 bulan, disetor kembali dan dibukukan sebagai utang gaji atau upah? Jawabannya iya. Next. Kelemahan-kelemahan lainnya itu pada nomor 5, terdapat catatan hasil kerja karyawan dan diawasi, serta catatan hasil kerja karyawan dicocokkan dengan hasil produksi sebenarnya sebelum upah dibayar itu tidak relevan. Yang kedua, pada nomor 7 poin B2 diperoleh pernyataan bahwa cek yang batal, dirusak, atau tetap disimpan itu tidak relevan. Yang ketiga, pada nomor 7 poin B3 diperoleh pernyataan bahwa buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyimpan cek. Itu jawabannya tidak relevan. Kemudian next. Kesimpulan dari penilaian ICQ pendapatan dan beban PT Subus adalah sedang. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Periode 31 Desember 2018 yang pertama itu siapkan skedul utama. Ini sudah dilakukan pada indeks PL3. Yang kedua itu minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Ini juga sudah dilakukan oleh PT Sugus. Yang ketiga itu lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Yang keempat itu apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Kemudian, cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya, beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat. Juga atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Prosedur 3 dan 4 sudah dilakukan pada indeks ARP 1.3. Yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat penjelasan dari pihak manajemen. Yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Yang ke-8, lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Prosedur 5-8 itu sudah dilakukan oleh PT Sugus. Next. Nah, selanjutnya itu nomor 9,
Periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungan dengan usaha perusahaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Prosedur 9-11 dilakukan pada indeks PL3. 12, untuk beban dan pendapatan lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Ini juga sudah dilakukan oleh PT Sugus. Yang 13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Yang terakhir itu tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Prosedur 13-15 itu juga sudah dilakukan pada indeks PL3. Jadi pendapatan dan beban ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Januari 2019 dan diperiksa oleh kelompok 7 pada tanggal 12 Maret 2019. Next. Berikut jurnal koreksi pada modul sebelumnya, yaitu modul 1-7. Next. Bisa di-next aja. Kertas kerja pemeriksaan modul 8. Ini adalah indeks M2 tentang schedule utang pajak. Utang pajak PPh 21 per klien 31 Desember 2018 sebesar 28.568.359. Terdapat koreksi sebesar 27.167.000. Ini didapat dari catatan pemeriksaan jurnal koreksi nomor 1 dan 4. Nanti ada di slide selanjutnya. Per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.401.359 dan menambah akun utang pajak PPh 23 karena terdapat beban jasa profesional yang belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Terdapat koreksi di kredit sebesar 400.000 dan per audit 400.000. Utang pajak PPh 25 atau 29 per klien sebesar 983.066.800. Terdapat koreksi sebesar 402.438.908 rupiah, sehingga menghasilkan per audit 580.627.892 rupiah. Dan PPN keluaran per klien sebesar 17.806.503 rupiah, tidak ada koreksi, sehingga menghasilkan per audit 17.806.503 rupiah. Dan saldo untuk per klien sebesar 1.029.441.662 rupiah. Dan saldo akhir untuk per audit 600.235.754 rupiah. Ini dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kelompok 7. Next. Catatan pemeriksaan. Yang pertama, terdapat perbedaan saldo PPh pasal 21, YADI yang dicatat oleh perusahaan sebesar Rp10.213.150 dengan yang dicatat oleh audit sebesar Rp2.923.150.
maka jurnal koreksi atas perbedaan PPh 21 yang dicatat terlalu besar. Maka jurnalnya yaitu utang pajak PPh 21 di debit sebesar 7.290.000 pada kesejahteraan karyawan di kredit yaitu sebesar 7.290.000. Untuk yang kedua yaitu atas pemeriksaan beban jasa profesional sebesar 20 juta, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan dengan perhitungan 20 juta dikali 2%. Maka jurnal koreksi atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntannya yaitu jasa profesional di debit sebesar 400.000 pada utang pajak PPh 23 sebesar 400.000 di kredit. Yang ketiga, atas pemeriksaan hasil koreksi fiskal bahwa pajak penghasilan beban dicatat terlalu besar. Maka jurnal koreksi atas pemeriksaan hasil koreksi fiskal bahwa pajak penghasilan badan dicatat terlalu besar yaitu utang pajak PPh 25 atau 29 di debit sebesar 402.438.098 rupiah pada beban pajak penghasilan di kredit sebesar 402.438.908 rupiah. Yang keempat yaitu pencatatan atas PPh pasal 21 yang disetor pada bulan Januari sampai dengan November, maka jurnal koreksi yang mencatat untuk penyelesaian utang PPh 21 yang sudah dibayar yaitu utang pajak PPh 21 di debit sebesar 19.877.000 pada kas di kredit sebesar 19.877.000. Next. Selanjutnya ada kertas kerja PL3. Di sini akun gaji terdapat pare debit sebesar 19.877.000 sehingga saldo per auditnya menjadi 1.060.951.000. Selanjutnya di akun kesejahteraan karyawan terdapat pare debit sebesar 90 juta sehingga saldo per auditnya menjadi 444.351.000. Lalu di akun perjalanan dinas dan akomodasi terdapat pare kredit sebesar 60 juta sehingga per auditnya menjadi 187.952.400.000. Selanjutnya di akun jamuan dan representasi terdapat pare debit sebesar 20.500.000 sehingga saldo per auditnya menjadi sebesar 66.465.000. Lalu di akun perlengkapan kantor terdapat pare kredit sebesar 4.500.000 sehingga saldo per auditnya menjadi 70.851.500. Lalu di akun lain-lain terdapat pare kredit sebesar 19.877.000 sehingga saldo per auditnya menjadi Rp545. Selanjutnya di akun beban komisi penjualan terdapat pare debit sebesar 60 juta sehingga saldo per auditnya menjadi 60 juta. Berikut catatan pemeriksaan pada indeks PL3 setelah melakukan pemeriksaan terhadap daftar beban operasional yang disesuaikan atas pemeriksaan buku bank masuk, buku bank keluar, serta dokumen-dokumen pendukungnya. Kami menemukan temuan yaitu, pertama, ini data tersebut ada di buku 1 halaman 173, PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Jurnal koreksi untuk mencatat pengklasifikasian akun beban gaji di debit sebesar 19.877.000 dan beban lain-lain di kredit sebesar 19.877.000. Kemudian yang kedua, berdasarkan pemeriksaan buku bank keluar, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Jurnal koreksi beban komisi penjualan dicatat sebagai beban
Dengan jurnalnya, beban komisi penjualan di debit sebesar 60 juta dan beban perjalanan dinas dan akomodasi di kredit sebesar 60 juta. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan buku bank keluar nomor 2/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis, jurnal koreksi pembelian telepon genggam Samsung A7, jamuan dan representasinya di debit sebesar 4.500.000, perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Kemudian yang keempat, atas pemeriksaan buku bank masuk nomor 2/9 tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta, jurnal koreksinya untuk menghapus jurnal pencatatan yang telah dibuat oleh perusahaan agar tidak double catat, jamuan dan representasi di debit sebesar 20 juta, kemudian Bank Lopo di kredit sebesar 20 juta. Jurnal koreksi yang seharusnya untuk mencatat penjualan kardus bekas dicatat menambah pendapatan lain-lain. Dengan jurnalnya, jamuan dan representasi di debit sebesar 20 juta dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 20 juta. Lalu yang kelima adalah berdasarkan pemeriksaan buku bank keluar nomor 2/1 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Jurnal koreksi atas kekurangan catat kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2018, yaitu kesejahteraan karyawan di debit sebesar 90 juta dan Bank Lopo di kredit sebesar 90 juta. Ini dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kelompok 7 dengan indeks PL3 dengan tanggal pemeriksaannya 19 Januari 2019 sampai tanggal 12 Maret 2019, periodenya 31 Desember 2018. Baik, selanjutnya untuk kertas kerja M2.1, di sini pada buku 2 halaman 129 terdapat tabel berkaitan dengan schedule PPh pasal 21. Di sini keterangannya ada tabel yang berisikan nama karyawan, masa kerja, status, dan penghasilan bruto per tahun, dan THR. Pertama, untuk menghitung penghasilan bruto, di sini penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR. Di mana untuk diri sendiri, masa kerjanya itu dari Januari sampai Desember, di sini penghasilan bruto per tahunnya itu 180 juta dan THR-nya itu 15 juta. Jadi total penghasilan brutonya itu 195 juta. Lalu untuk biaya jabatannya, ini dasar dikenakannya biaya jabatan adalah sebesar 5% telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 250-PMK.03/2018. Di dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Jadi untuk biaya jabatan istri sendiri ini 6 juta dari 5% dari penghasilan bruto per tahun. Selanjutnya untuk menghitung BPJS itu 3,7% dari total penghasilan bruto. Kemudian untuk jumlah penghasilan neto itu total penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan dan BPJS. Untuk distri sendiri di sini jumlah penghasilan netonya 181.785.000. Selanjutnya untuk menghitung PTKP kita harus melihat masing-masing status dari si karyawan di sini. Kemudian baru bisa menghitung PTKP-nya berapa. Kemudian setelah menghitung PTKP, kita baru bisa menghitung PHKP
atau penghasilan kena pajak. Di sini cara menghitungnya itu jumlah penghasilan neto dikurang dengan PTKP. Untuk di Sri sendiri, di sini PHKP-nya itu 127.785.000. Untuk PHKP ini yang dikenakan itu yang jumlah penghasilan netonya lebih tinggi dari PTKP. Kalau lebih rendah itu tidak dikenakan pajak. Kemudian untuk PPh pasal 21 itu bisa dilihat di buku 1 halaman 208 sampai 212. Boleh next slide. Nah, di sini untuk perhitungannya sama seperti tadi. Untuk nama karyawan-karyawan ini, lalu ini kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kelompok 7, ini indeks M2.1. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 PMK 03/2008, tarif jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Berdasarkan PP nomor 46 tahun 2015, pasal 16 ayat 1, iuran JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, maka untuk perhitungan PPh 21 dari karyawan tersebut, di sini untuk di Estri yang pertama 5% dikali 50 juta menjadi 2,5 juta, kemudian 15% dikali 77.785.000 menjadi 11.667.750. Maka totalnya 14.167.750. Untuk one cent, PPh 21-nya itu 5% dikali 22.952.000 menjadi 1,147600. Terus untuk Sugeng, PPh 21-nya 5% dikali 40.952.000. Jadi PPh 21-nya 2.047.600. Kemudian untuk Yadi, PPh 21-nya yang pertama 5% dikali 50 juta menjadi 2,5, terus 2,5 juta, dan 15% dikali 2,821 menjadi 423.150. Totalnya 2.923.150. Dan untuk Daniel, perhitungan PPh 21-nya 5% dikali 20.083.000. Totalnya 1,450. Next, Inggit. Nah, ini untuk tarif-tarif PKP-nya, dan ini untuk tarif PTKP-nya. Next, Inggit. Untuk indeks M2.1.1 ini merupakan rekap dari pembayaran PPh pasal 21. Kapan disetor, jumlahnya berapa, dan tanggal lapornya berapa. Untuk melihat selengkapnya bisa dilihat di buku 1 halaman 186 sampai 196. Sebagai contoh untuk masa bulan Januari disetor pada tanggal 9 Februari 2018 dengan jumlah yang dibayar 1.807.000. Kemudian untuk tanggal lapornya di buku 1 halaman 197 sampai 202, diterimanya 9 Februari 2018. Dan begitu juga seterusnya dari bulan Januari sampai November dengan jumlah 1.807.000 dengan total 19.877.000. Next. Selanjutnya ada kertas kerja A2.2. Ada keterangan utang kerja untuk nominal per klien 31 Desember 2018 itu sebesar
6.520.137.645 rupiah. Lalu pada bagian pare debitnya itu sebesar 4 miliar sebesar 4 miliar 290.605.908 rupiah dan pare kreditnya sebesar 400.000. Maka pendapatan hasil sebesar 2.220.931.737 rupiah yang didapat dari perkalian ditambah pare debit dikurangi pare kredit, maka mendapatkan hasil untuk per audit 31 Desember 2018. Terus next Inggit. Terus di sini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Januari 2019, diperiksa oleh kelompok 7 tanggal 12 bulan Maret 2019. Next Inggit. Lalu di sini ada kertas kerja A3.1 di mana untuk nominal untuk beban usaha untuk nominal per klien 31 Desember 2018 sebesar per klien ini sebesar sebesar berapa nih? Sebesar 2 bentar. Sebesar 2 miliar 263 juta 694.255 rupiah dan pada bagian pare debitnya sebesar 194.377.000 dan pare kreditnya sebesar 80.377.000, maka pendapatan hasil sebesar 2.740.294.294.255 rupiah yang didapat dari nominal per klien ditambah pare debit dikurangi pare kredit, maka pendapatan hasil audit 31 Desember 2018 sebesar 2.740.694.255 rupiah. Dan indeks A3.1 ini bisa dilihat di buku 1 halaman 14 yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Januari 2019. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.